Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kirana sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Gibran ya, tentunya di pelajaran fikih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini ya, kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Ya, setelah sekian lama kita libur panjang di semester 1 ya. Mungkin ada berbagai kegiatan yang kalian lakukan di rumah, apakah itu membantu orang tua, kemudian bermain atau tamasya, atau mungkin ada yang masih mengejar tugas-tugas selama di sekolah. Nah, itu kita rehat ya, kemarin kita liburan, dan di semester 2 ini kita fokus lagi untuk belajar kembali selama PJJ ini. Kemudian anak-anak sekalian ya, pada pertemuan kali ini di semester 2 ini kita melanjutkan di bab selanjutnya di kelas 9 ini ya, di bab kurban ya, kurban atau sesembelihan. Saya harap nanti anak-anak ketika sudah mengikuti pembelajaran kali ini, nanti anak-anak sekalian mampu ya untuk mengetahui apa itu kurban, kemudian mengetahui ketentuan-ketentuan yang berada di dalam ibadah kurban ini. Apakah itu hewannya seperti apa, harinya hari apa, tanggalnya berapa, dan juga sebagainya. Itu nanti kita bahas di bab ini, di pertemuan ini. Saya harap kalian nanti paham akan yang kita bahas di pertemuan ini. Nah, sekalian, langsung saja ya kita bahas dari subbab yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian dari kurban ya. Kurban itu tentunya semua istilah-istilah di pelajaran fikih ini diambil dari bahasa Arab. Kurban itu berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba, yang ribu kurbanan, yang artinya qoroba dekat ya. Jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Dan dari istilah ini, secara bahasa ini itu timbul yang namanya istilah ya. Kurban secara istilah yaitu agar kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan kurban, salah satu tujuannya itu diambil dari pengertiannya, yaitu agar kita mampu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada istilah lain yaitu udhiyah. Ya, udhiyah itu artinya sesembelihan. Ya, itu merupakan pengertian dari kurban. Adapun kurban ini ya dilaksanakan pada hari-hari tasyrik ya, yaitu pada bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 10. Kemudian anak-anak sekalian ya, kita bahas mengenai ketentuan-ketentuan hewan yang harus dikurbankan. Yang pertama yaitu hewan kurban ini tentunya tidak semua hewan yang bisa kita kurbankan. Menurut sunnah ya, hewan yang boleh kita kurbankan, boleh kita sembelih itu antara lain ya unta, kerbau, kemudian sapi dan kambing. Itu merupakan sunnah hewan yang harus kita kurbankan. Kemudian dari macam-macam hewan tadi, ada ketentuan umur yang secara sunnah kita kurbankan. Dari unta itu sunnahnya kita mengorbankannya di umur 5 tahun. Kemudian sapi itu kita kurbannya itu sebaiknya sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian lanjut ke kambing, itu umurnya 1 tahun. Itu salah satu ketentuan-ketentuan apabila ada umur yang lebih atau kurang sedikit itu diperbolehkan selama tidak jauh dari selisih umur-umur tadi berapa? Unta itu 5 tahun, sapi 2 tahun, kemudian kambing 1 tahun. Dan yang dikurbankan itu sebaiknya itu yang berjenis kelamin jantan.
Adapun ketika tidak ada hewan yang jantan, itu diperbolehkan hewan yang betina, akan tetapi ketika hewan tersebut sudah tidak bereproduksi lagi. Kemudian anak sekalian, tadi merupakan ketentuan-ketentuan umur hewan yang tidak dikurbankan. Kemudian berikutnya yaitu ketentuan di masing-masing hewan itu boleh dikurbankan oleh berapa orang. Jadi unta, sapi atau kerbau itu boleh dikurbankan oleh 7 orang. Jadi patungan atau mengumpulkan uang untuk membeli sapi atau unta itu untuk berkurban. Kemudian kalau kambing itu hanya 1 orang saja, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian anak-anak sekalian, ketentuan hewan yang dikurbankan selanjutnya yaitu hewan harus dalam kondisi prima, sehat, tidak ada cacat atau sakit sedikit pun. Contohnya telinga yang sobek, atau ketika sapi ada 2 tanduk, itu tanduknya hanya 1. Kemudian ketika kambing ya matanya hanya sebelah atau sebagainya, atau hewan cacat itu tidak boleh untuk dikorbankan. Sebaiknya dikorbankan hewan yang kondisi badannya, kondisi staminanya itu sehat semua, agar nanti ketika dibagikan, ketika ditasyarufkan ke masyarakat itu merupakan hasil dari hewan kurban yang sehat, daging yang sempurna. Kemudian ketentuan yang keempat, tentunya hewan kurban itu, hewan yang dikorbankan harus sepenuhnya seizin dari orang yang berkurban. Jadi ketika ada seorang penyembelih itu harus meminta izin kepada si pengkurban terlebih dahulu. Tentunya sebaiknya secara sunnah itu yang berkurban itu sunnahnya yang menyembelih itu sendiri. Tapi kalaupun ada tidak semua orang yang berani menyembelih seekor hewan kurban, maka boleh diwakilkan. Tetapi yang diwakilkan itu harus izin terlebih dahulu terhadap orang yang berkurban. Nah sekalian, itu pembahasan kita ya terkait dengan ketentuan-ketentuan hewan yang hendak dikorbankan dan menyembelih hewan kurban. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Ya, tadi ada pengertian, kemudian dalil dan ketentuan-ketentuan ketika berkurban. Nanti ketika ada pertanyaan atau kesulitan bisa hubungi Ustadz lewat WA atau tim seperti biasanya. Nah sekalian, mungkin cukup sekian yang Ustadz sampaikan. Nanti silahkan dibuka kembali bukunya ya, di videonya diperhatikan secara seksama, dan jangan lupa belajarnya hafalan, tilawah dan bacaan. Nah sekalian, kita cukupkan pada kali ini sampai di sini saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum